Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat helper function ya untuk plotting decision boundary. Jadi sekarang ketika kita membangun sebuah model, kita bisa tahu ya apa yang dilakukan oleh model itu untuk mengklasifikasikan data. Yap. Sekarang kita akan coba untuk improve modelnya sehingga akurasi yang didapatkan lebih akurat ya, lebih baik, dan membuat decision boundary yang lebih tepat juga untuk data ini. Oke, jadi kita akan coba copy paste dari model terakhir. Model terakhir ini adalah model 3 ya. Jadi kita ganti dengan model 4 dan coba kita buat ya layernya mungkin hanya ada 2 saja. Misalkan kita pakai 2 layer. Hanya kita sekarang yang belum kita mainkan adalah activation function ya. Jadi kita akan membuat activation function-nya yang berbeda. Sekarang kita lihat opsinya apa saja ya. Jadi kalau kita lihat layer dari dance, kita searching tf keras dance misalkan. Nah, kita akan lihat dokumentasinya di sini. Ada parameter activation. Ya, jadi sebelumnya itu tidak ada activation-nya. Dan activation di sini, kalau kita lihat dokumentasinya, kita bisa ubah menjadi activation tertentu, misalkan linear, atau kalau kita lihat di sini ada relu, ada tanh, ada sigmoid dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita tidak spesifikasikan activation function, maka dia tidak ada activation functionnya. Baik, sekarang kita coba setting parameter ini, activationnya kita set linear. Nah, evaluate-nya mungkin kita bisa jadikan 1 ya di sini ya untuk evaluasi modelnya. Jadi kita hanya running 1 cell aja sudah langsung dapat hasil evaluasinya. Oke, akurasinya masih belum terlalu bagus ya. Coba kita lihat ya, dengan linear model ini apa yang sebenarnya dia lakukan ya. Jadi saya bikin plot decision boundary, hanya ganti dengan model 4 saja. Oke. Kita ganti dengan model 4. Ya, decision boundary-nya berubah. Cuma kurang lebih masih tetap sama ya. Dia masih bentuknya adalah linear. Yap, sekarang kita coba membuat improvement berikutnya ya. Improvement berikutnya dari model yang ada sekarang. Dan kita ganti menjadi model 5 misalkan. Activation-nya kita ganti dengan relu. Akurasinya masih belum terlalu bagus juga. Again, kita bisa plot bagaimana model 5 ini ya. Oke, dia masih linear ternyata. Padahal sudah kita ganti relu ya, tapi dia masih linear. Mungkin karena layernya masih terlalu sedikit ya, dan juga hidden unitnya juga masih terlalu sedikit. Baik, coba kita tambah ya. Kita tambah hidden layernya
ya, dan kita tambah juga hidden unitnya. Oke. Jadi ini sekarang model 6 ya. Model 6, model 6, model 6 dan model 6. Oke, jadi kita bikin sama seperti ini, misalkan 3 layer terus 4, 4 dan 1 ya. Jadi kita tambahkan 1 lagi dan kita masukkan activation-nya. Yang pertama adalah relu, yang kedua juga adalah relu, dan ini kita ganti sekarang jadi 4 ya. Oke, sepertinya ada perbaikan ya. Di sini ada perbaikan di sisi akurasinya. Coba kita plot lagi decision boundary-nya. Yap, jadi sekarang decision boundary-nya seperti ini. Jadi dia sudah yang luarnya itu sudah hampir 100% dia decide apa ya istilahnya, warnanya merah gitu kan, kelas yang kedua tadi gitu, labelnya 1. Tapi untuk yang bawah ini sepertinya ada beberapa kelas ya, dan kita sepertinya harus membuat ini lebih decisif. Kita akan ganti activation function pada layer terakhirnya ini. Ya, biasanya kalau untuk binary classification kita pakai sigmoid ya. Jadi ini kita akan copy paste lagi. Yap. Kita ganti activation yang terakhir ya menjadi sigmoid. Yap, jadi ini kita beri nama model 7. Model 7. Yap, kita lihat sekarang akurasinya itu 0,79. Coba kita set decision boundary-nya lagi. Oke, kita lihat model 7 ya. Tidak jauh beda. Oke, wow, sekarang dia getting better ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik dalam melakukan klasifikasi di sini. Hanya saja ada beberapa region yang dia itu belum belajar dengan baik ya di sini. Oke, jadi ada yang seharusnya kelasnya warnanya merah, kemudian dia prediksi warnanya biru. Atau mungkin kita bisa naikkan epochnya ya. Kita naikkan epochnya menjadi 200. Yap, coba kita lihat apakah dia bisa belajar ya dengan learning yang lebih lama gitu ya, dengan epoch yang lebih besar. Wow, kita lihat sekarang akurasinya menjadi 99%. Ya, kalau kita set decision boundary-nya di sini perfect. Oke, jadi sekarang sudah jauh lebih baik ya di sini. Ini ada miss akurasi karena kita spesifikasikan ada noise ya, ada noise di datanya gitu kan. Oke, jadi sekarang sudah melakukan klasifikasi dengan cukup baik modelnya. Oke, akurasinya sudah 99% dan kita bisa lihat decision boundary-nya sudah jauh lebih merepresentasikan kelas yang ada di dalam data. Oke, jadi
kita sudah melakukan beberapa hal ya di sini ya. Dari model 4 ini kita set activation function-nya ya, dari linear kemudian menjadi ReLU, kemudian kita tambah hidden layer-nya, kita tambah hidden unit-nya juga, dan kita tambah epoch-nya ya. Jadi berapa lama dia belajar, dan kalian bisa lihat step by step bagaimana model itu lebih baik ya dengan settingan parameter yang kita set tadi. Ya, jadi kurang lebih sudah merepresentasikan bagaimana dia belajar dengan baik untuk melakukan klasifikasi pada data yang diberikan.